Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan memberikan atau membahas soal dummy UAS. Jadi nanti di UAS ada 7 soal, saya akan bahas juga 7 soal. Urut-urutannya sama persis dengan UAS. Jadi nomor 1 tipenya ya nanti yang saya bahas begitu. Nomor 2 begitu, dan seterusnya. Oke ya, kita langsung mulai saja. Yang pertama, kita akan mengerjakan integral lipat 2. Jadi kita diminta menghitung integral Y dikalikan E pangkat Y kuadrat minus 4X dA, di mana R dibatasi oleh X lebih besar 0 lebih kecil sama dengan 2, dan Y lebih besar sama dengan 0 lebih kecil sama dengan akar 8. Maka dengan mudah tentu saja kita bisa menulis integral ini menjadi, ini saya tulis dulu ya, Y, E pangkat Y kuadrat minus 4X. Nah sekarang kita mau apa dulu? Misalkan kita terhadap Y dulu ya, DY dx. Karena yang dalam adalah Y, maka yang dalam juga Y batasnya. Yaitu 0 sampai akar 8. Yang luar 0 sampai 2. Oke ya. Nah sekarang ini integralnya dengan pemisalan. E pangkatnya ini mengandung Y. Jadi kita misalkan U-nya sama dengan Y kuadrat minus 4X. Sehingga kalau kita turunkan DU, DY, sekali lagi kalau kita turunkan terhadap Y, X-nya dianggap konstan, ya, sehingga DU, DY menghasilkan 2Y saja. Atau kita akan tulis DU-nya sama dengan 2Y DY. Nah, sekarang kita coba integralkan yang dalam dulu ya. Sehingga integralnya menjadi integral 0. Jadi ini yang dalam dulu. Yang dalam dulu kita integralkan. Akar 8 kita tuliskan semuanya ya. Atau ini dulu sebentar ya. Ini juga sama dengan DU per 2 sama dengan Y DY ya. Jadi duanya kita pindah ke U. Nah sekarang ini kita atur ulang dulu supaya sesuai dengan ini. Y-nya saya pindah ke belakang, jadi E pangkat U dikalikan, atau saya tulis lengkap dulu. Y kuadrat minus 4X dikalikan Y DY. Ya. Atau ini sama dengan integral 0 akar 8. Kita ganti dengan U, Y DY-nya kita ganti dengan DU per 2. Sehingga ini E pangkat U DU per 2. Nah, ini supaya aman, supaya tidak keliru, batasnya kita abaikan dulu saja ya. Nanti baru setelah ketemu kita baru masukkan. Karena ini kalau begini berbahaya nanti kalau keliru memasukkan. Nah ini kalau kita integralkan, sekali lagi berdasarkan yang Anda ketahui, integral dari EU adalah tetap EU, E pangkat U. Nah baru dari sini kita ubah kembali ke dalam
Y dan X masih dalam ini ya. Sehingga setengah E pangkat U yaitu Y kuadrat minus 4X. Atau kalau mau ditulis ulang, berarti yang dalam itu hasilnya adalah ini. Sekarang kita masukkan batasnya baru ya. Jadi hasil yang dalam itu adalah setengah E pangkat Y kuadrat minus 4X, batasnya 0 sampai akar 8. Oke. Kita lanjutkan. Tadi kalau kita masukkan, sekali lagi, setengah E pangkat Y kuadrat minus 4X, batasnya 0 sampai akar 8. Ini sama dengan, sekali lagi, setengah E pangkat 8. Ya, jadi akar 8 dikuadratkan berarti kan 8 minus 4X dikurang setengah E pangkat 0 minus 4X. Gitu. Ini Anda memang nanti harus apa ya? Harus cermat ya melihat ini. Nah, sekarang kita rapikan. Ya, ini kan hasil yang dalam ya. Kita rapikan dulu. Jadi kita tulis ulang jadi kalau sebentar kita tulis ulang ya, terutama di bagian nolnya ini. Setengah atau kita keluar 8 minus 4X minus setengah E pangkat minus 4X. Nah, baru kita integralkan yang luar sekarang. Integral luarnya, berarti integral yang ini ya. Batasnya nanti dulu. Berarti setengah E pangkat 8 minus 4X minus setengah E pangkat minus 4X. Ini diintegralkan terhadap dx. Menurut sifat-sifat integral, berarti ini bisa kita pecah ya menjadi 2. Ini bisa menjadi integral setengah E pangkat 8 minus 4X dx dan dikurang setengah integral setengah E pangkat minus 4X dx. Nah, ini hasilnya. Kalau ingin langkah demi langkah, ini dimisalkan dulu. Ini juga sama dimisalkan. Persis tadi pemisalannya. Jadi yang ini kalau saya misalkan U sama dengan 8 minus 4X, maka DU sama dengan minus 4 DX. Atau kalau ditulis berarti minus DU dibagi 4 sama dengan DX. Yang sama juga ini ya, yang dimisalkan. DU sama dengan minus 4X, berarti DU sama dengan minus 4 DX, atau DU per 4 minus sama dengan DX. Jadi ini dikerjakan dulu yang depan, baru dikerjakan yang belakang. Oke, sebentar, ini halamannya habis. Saya enter dulu ya. Skip. Ini berarti tambah. Sebentar, duplicate. Terus ini saya hapus. Oke.
Jadi kita sekali lagi kita akan mengintegralkan yang ini. Ya. Berarti sama dengan integral setengah E-nya berarti pangkat U minus DU dibagi 4. Ini yang depan, luar tapi yang depan. Nah, luar depan. Ini sama dengan ya integralnya EU lagi ya. Tapi ini menjadi minus 1/8 E pangkat U. Kita kembalikan ke X. Berarti 1/8 E pangkat 8 minus 4X. Oke, ini sekali lagi yang depan. Sekarang luar tapi yang belakang tadi. Integral setengah E pangkat U sama tadi DU per 4. Masih sama 1/8 E pangkat U. Tapi U-nya tadi kan minus 4X. Oke ya, sehingga hasil integral tadi adalah minus 1/8 E pangkat 8 minus 4X minus 1/8 E pangkat minus 4X. Nah, batasnya baru dimasukkan di sini. 0 sampai 2. Kita masukkan. Yang minus 1/8 E pangkat 0. Kemudian yang 1/8 E pangkat minus 8. Ini yang depan. Ya. Kemudian dikurangi yang 0. Kurangi dalam tanda kurung, jangan supaya tidak keliru tandanya. 1/8 E pangkat 8 minus 1/8 E pangkat 0. Oke, sekarang kita rapikan. Berapa? E pangkat 0 adalah 1. Jadi minus 1/8 minus 1/8 E pangkat minus 8. Kemudian kita buka tandanya. Plus 1/8 E pangkat 8. Dan plus 1/8 kali 1. Ini hati-hati ya. Yang bisa dicoret itu ini. Minus 1/8 sama 1/8. Sedangkan yang ini pangkatnya berbeda. Yang satu minus 1/8, yang satunya bakal 1/8. Jadi berbeda. Nah, udah ditulis gitu aja. Tapi kalau mau di apa namanya? Bentar. Kalau mau dihitung ya, coba dihitung ulang ya. 0, 1/8, 0 positif ya. Oke. Kemudian kalau masukkan 2 berarti minus 8, 0. Ini kalau dihitung ya, atau ini nanti dicek ya. Ini saya lihat dengan ini adalah ketemunya, atau ditulis ini aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditulis misalkan ini 372 kira-kira. 3,6. Oke, ini soal pertama adalah menghitung integral ganda. Lanjut soal kedua. Ya.
Kita menghitung integral lipat 2 dengan koordinat polar. Jadi tadi dengan koordinat biasa, yang kedua ini dengan koordinat polar. Di sini sudah saya gambarkan, misalkan D-nya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16, tetapi di bottom half. Jadi setengah lingkaran bagian bawah. Maka kalau kita lihat dari pi-nya, maaf, θ-nya adalah berjalan dari pi di sini sampai sini adalah 2pi, ya. Jadi sudutnya R-nya dari 0 sampai 4. Oke ya, jadi D is bottom half of X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 6. Dia berjalan dari pi sampai 2pi, θ-nya, dan R-nya dari 0 sampai 4. Kalau bagian atas berapa? Tentu saja 0 sampai pi, θ-nya. R-nya 0 sampai 4. Oke, sehingga integralnya bisa kita tuliskan nanti dengan batas untuk θ adalah pi sampai 2pi dan R-nya 0 sampai 4. Nah, sekarang kita harus ubah ini ke dalam θ dan R. Ya. Sekali lagi kita ubah dalam θ dan R, atau θ atau R saja. Dalam hal ini tentu saja kita melihat ada unsur X kuadrat dan Y kuadrat. Ya. Sehingga bagian yang 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat, ini bisa kita tulis menjadi 4 dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat. Sama dengan 4R kuadrat. Oke ya. Anda masih ingat ya ketika dengan mengerjakan integral lipat 2 dengan koordinat polar, maka dA-nya ini nanti berubah menjadi R, dr, dan dθ. Ya, sekali lagi. Maka integralnya menjadi integral akar 1 plus 4R kuadrat, ya, dikalikan R, dr, dθ. Nah, batasnya, misal kita akan kerjakan R-nya dulu 0 sampai 4, θ-nya pi sampai 2pi. Ya. Nah, ini kan mudah ya mengerjakan ya. Kita misalkan pakai pemisalan. Ini kita misalkan U. Jadi pemisalan itu sering sekali dipakai ya. 1 plus 4R kuadrat. Ke arah sana aja ya. du dr sama dengan, jadi kita akan kerjakan yang dalam dulu. Nah, ini mungkin saya kasih keterangan dulu. Jadi nanti sebaiknya memang diberi keterangan begitu ya, dalam dulu. Batasnya jangan dimasukkan dulu, karena untuk pemisalan-pemisalan. Atau kalau mau ditulis dalam integral tak tentu, begitu. du dr sama dengan 8R. Atau du, saya langsung aja bagi 8 sama dengan R, dr. Kenapa kok saya jadikan ini? Karena di sini ada R, dr. Oke, jadi sehingga sekali lagi integral yang dalam menjadi akar U, RDR-nya menjadi DU per 8, ya. Maka hasilnya integral ini menjadi 1/8 dikalikan 1/3/2
atau 2/3, langsung kalau saya tulis 2/3 mudah-mudahan langsung dipahami ya. Atau saya tulis saja 1/3/2 kali U pangkat 3/2. Atau ini kalau mau dirapikan ini yang bagian sini, 2-nya naik, dibagi 8 berarti 4 jadi 1/12. 1/12 U pangkat 3/2. Atau ini kalau U-nya dikembalikan ke sini, ya sekali lagi kalau U-nya kita kembalikan, berarti menjadi 1/12. 1 ditambah 4R kuadrat pangkat 3/2. Nah ini yang kita hitung sekarang, batasnya kita masukkan. Oke. Jadi sekali lagi tadi hasilnya adalah 1/12 1 ditambah 4R kuadrat pangkat 3/2, batasnya dimasukkan 0 sampai 4. Ini kalau dimasukkan hasilnya nanti dihitung ya. Atau yaudahlah kita hitung aja. 1/12 1 ditambah 4 kali 4 kuadrat akar 3/2. Maaf, pangkat 3/2 minus 1/12 1 ditambah 0 ya, karena 0 kuadrat kan 0 ya, pangkat 3/2. Atau ini kita hitung menjadi 1/12 65 pangkat 3/2 minus setengah. Ini di kita, nah minus setengah begini. Karena kan 1 pangkat 3/2 ini. Nah ini hasilnya. Nah ini yang akan kita integralkan. Sekarang kita kerjakan yang luar. Jadi integral terhadap theta dari pi sampai 2pi. Yaitu 1/12. Atau ini kita jadikan gini ya supaya gampang. 1/12 maaf. Ini 1/12 ya. Keliru nanti. 1/12 65 pangkat 3/2 minus 1. 65 pangkat 3/2 minus 1 d theta. Kalau ini diintegralkan kan hasilnya theta ya. Jadi ini saja 1/12 65. Ini kalau mau dihitung tapi belum dihitung ya. Theta. Nah, batasnya pi sampai 2pi. Nah, ini nanti dimasukkan. Nah, kalau dimasukkan ini nanti silakan dihitung. Ini 136 kalau dihitung ya pakai kalkulator 93. Oke, soal kedua. Soal ketiga. Nanti soal ketiga juga begini ya. Jadi evaluasi integral lipat 3. Jadi ada fungsi 12y-8x dv di mana E-nya adalah region di bawah ya. Y sama dengan 10 minus 2Z. Gambarannya seperti ini. Ya. Jadi gambaran daerah regionnya ini itu adalah ini. Yang di bawah ya, sekali lagi. Nah, sekarang kita akan lihat batas-batasnya. Kita lihat sekali lagi ini kita lihat di halaman berikutnya ya, yang daerah ini
kita ambil, kemudian kita buat dalam dua dimensi Z dan X. Kita kan sedang mencari batas-batasnya ya, sekali lagi. Jadi problem pertama kita adalah batas-batas untuk X, Y, dan Z-nya itu berapa. Ya. Nah, kita sedang mencari itu. Nah, dari sini ini bisa diketahui, misalkan dari gambar ini ya, X-nya itu berjalan dari X-nya yang ke arah sini ya, dari 0 sampai 5/2. Ya. Lima per 2 itu 2,5 ya, kira-kira di sini. Jadi X-nya dari 0 sampai 5/2. Ini agak susah soalnya ya, nanti Anda belajar lagi di textbook. Kemudian Z-nya dari 0 atau Y-nya dulu. Y-nya dari mana sampai mana? Dari 0 sampai 10 minus 2Z. Y-nya dari 0, 10 minus 2Z. Nah, Z-nya dari 0 sampai 5. Oke ya. Oke, sehingga integral ini batas-batasnya menjadi kita tulis seperti ini. 12Y minus 8X dari mulai dy-nya dulu, dy, dx, dan dz. Kenapa kok mulai dari y? Karena y ini ada z-nya. Ya. Jadi kalau mulai berarti ini 0 sampai 10 minus 2z, x-nya 0 sampai 5/2, dan Z-nya 0 sampai 5. Nah, ini coba kita lihat nanti ya. Atau, nah ini agak panjang memang ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat ke Z misalkan ya, Z-nya ini kan dari 0 sampai 5. Tapi Z-nya juga bisa ditulis menjadi 2X. Sehingga batas untuk Z atau batas untuk X gitu ya. Batas untuk X, maaf. X 0 sampai 5, X-nya sekali lagi untuk yang ini ya. Ini bisa kita tulis dalam Z. Yaitu 0 X lebih kecil sama dengan setengah Z. Ini X-nya sama dengan setengah. Oh, ini yang bawah udah dituliskan. Ini yang setengah Z. Nah, di sini kita ubah menjadi ini 0 sampai dengan setengah Z. Oke.
Nah, baru kita kerjakan. Ya, dari dalam dulu. Y-nya dulu, kemudian X-nya, baru Z-nya. Oke. Kalau ini integralnya sebenarnya mudah ya. Mungkin nggak usah saya bahas ya semuanya ya, karena integralnya ini gampang. Jadi nanti silakan dicek saja. Yang penting batas-batasnya sudah benar. Nanti kalau ketemu ya, sekali lagi dikerjakan yang paling dalam dulu, misalkan terhadap ini tadi terhadap paling dalam ya, dalam karena ini 3 berarti dalam-dalam begitu ya. Dalam-dalam maksudnya dalam hal ini adalah dy-nya. Jadi kalau tadi diintegralkan terhadap dy, ini kan menjadi 12 dibagi 2 y kuadrat. Ya. Kemudian 8x-nya menjadi dy, 8xy. Sehingga untuk untuk yang dalam berarti hasil integralnya adalah 6y kuadrat minus 8xy. Nah ini batasnya dimasukkan 0 sampai 10 minus 2z. Oke. Ya. Kemudian ini kalau dilanjutkan ketemunya adalah cukup panjang ya. Ya dimasukkan karena ini pokoknya dimasukkan semua. Kemudian baru bagian dalam. Ya. Ini yang dx-nya. Ketemunya ya ini nanti dicek ya. Ini ketemunya adalah karena dalam Z ya, sekali lagi dalam Z itu ketemu akhirnya nanti sekali lagi ini batasnya adalah X-nya dari 0 sampai Z per 2. Ini kalau dimasukkan ke hasilnya itu menjadi, ini untuk mengecek ya, 14 Z pangkat 3 minus 130 Z kuadrat plus 300 Z. Jadi memang ini angkanya besar-besar sekali. Nah kemudian ini baru diintegralkan yang luar, yaitu terhadap DZ. Ini diintegralkan. Nah ini hasilnya kalau dimasukkan ya 3125 dibagi 6. Oke. Tentu saja nanti di UAS tidak serumit ini ya. Ini contohnya memang agak panjang. Ini kalau dikerjakan semua nanti bisa 20 menit satu soal ini. Oke, lanjut soal yang keempat. Yang keempat, kalau tadi kan integral lipat 3 biasa. Nah, sekarang kita integral lipat 3 tapi dalam koordinat silindrik atau silinder, ya. Jadi use triple integral to determine the volume region below z sekian dan above z sekian inside cylinder x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 3 dengan x lebih kecil sama dengan 0. Nah ini ilustrasinya. Ini silindernya, ya. X-nya lebih kecil 0. Kemudian Z-nya sama dengan 6 di bawah 6 minus X dan di atas minus akar 4X kuadrat plus 4Y kuadrat. Ini ilustrasinya. Nah sekarang tugas kita adalah sekali lagi bagaimana mengubah ini menjadi silindrik. Silindrik adalah theta, R, dan Z. Ya. Jadi kita akan cari theta, R, dan Z.
theta, R, dan Z. Nah, sekarang kalau dari ini ya, maka Z-nya sudah diketahui. Z-nya adalah lebih besar sama dengan, sebentar kita geser ke kanan. Z-nya lebih besar minus akar 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat lebih kecil 6 minus X. Oke, ini batas untuk Z-nya. Sekarang bagaimana kita mencari batas untuk R dan theta? Kata kuncinya ada di sini. Nah, ini. Jadi, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 itu kan lingkaran. Ya, dengan jari-jari 3. Dengan X-nya lebih kecil 0, artinya di daerah sini. Jadi kalau kita lingkaran penuh kan segini ya. Nah, ini yang di sini, yang dicari ya, yang ditanyakan. Nah, dari sini kan dengan mudah kita dapatkan batas tetanya ya. Tetanya atau di sini. Tetanya dari pi per 2 sampai 3 pi per 2. Jadi dari sini sampai sini ya. Dari titik ini sampai titik ini. Kemudian R-nya ya jelas ya 0 sampai 3. Nah, ada sedikit masalah, bukan sedikit masalah ya. Ini kan walaupun Z-nya sudah ketemu, tetapi ini batasnya kan masih dalam X dan Y. Harus diubah juga batasnya ini dalam theta dan R. Nah, ini agak susah ya kalau mau diinikan. Caranya pakai sebentar. Pakai Pitagoras. Ya, pakai Pitagoras. Kalau yang ini ya, atau ini dulu, yang ini kan bawahnya tadi ya. Itu kan bisa kita tulis menjadi minus akar 4 R kuadrat atau minus 2R. Nah, yang ini. Ini clear ya. Jadi Z-nya nanti yang bawah, yang ini, Z-nya itu yang bawah adalah minus 2R. Nah, tapi yang ini nih, nah minus X-nya ini jadi apa? Bagaimana mengubahnya? Bagaimana mengubahnya? Kalau kita punya hubungan yang ini ya, rumus-rumus parameterisasi. Ya, ini ada gabungan dengan parameterisasi, atau tepatnya begini. Kalau saya punya sudut theta begini ya, oke, ini theta. Kemudian Z-nya saya ketahui, Z kan berarti ini ya, atau X-nya di sini maaf, X. Kemudian diketahui ini jari-jarinya R, maka X-nya kan bisa saya tulis menjadi R cos theta. Atau X dibagi R sama dengan cos theta, atau X-nya sama dengan R cos theta. Nah, sehingga nanti dipelajari lagi. Minus 2R, yang 6 minus itu menjadi 6 minus R cos theta. Ya, ini batas-batas sekali lagi yang kita pakai. Baru setelah itu kita masukkan ke integralnya.
Sehingga integralnya menjadi seperti ini. Batas-batasnya ya. Ini saya tulis ini. Kalau di silindrikal R masih ingat ya, tergantung urutannya nanti ini ya. Tapi kalau ini kita tulis dz dulu, kemudian dr dan dθ. Nah, sekarang kita mulai dari Z-nya. Z-nya tadi dari minus 2R sampai 6 minus R cos theta. DR-nya dari 0 sampai 3, theta-nya dari pi per 2 sampai 3 pi per 2. Kalau ini integralnya tidak tidak susah ya. Jadi kalau Anda integralkan ini tidak susah. Ya misal kita, oke, yang ini dulu ya, kita pakai angka aja lah. Yang pertama, 1. Integral terhadap terhadap dz, maaf, itu tentu saja adalah RZ ya. Dimasukkan batasnya. Minus 2R sampai 6 minus R cos theta. Atau sama dengan R dalam kurung 6 minus R cos theta. Minus berarti positif. Plus 2R. Nah ini kita rapikan. 6R minus R kuadrat cos theta plus 2R kuadrat. Baru kita integralkan terhadap DR. Ini kita integralkan terhadap DR. Ya, yang ini. Ini kan gampang diintegralkan terhadap DR. Ya. Baru setelah itu diintegralkan terhadap theta. Pokoknya nanti hasilnya ketemu. Tapi kalau yang ini belum dihitung, ya. Jadi dan seterusnya ini insya Allah mudah bisa terjangkau. Ya. Oh, sudah saya hitung, maaf ya. Ini nanti kalau dihitung terus itu ketemunya ya 42,6 ya. Jadi kalau dihitung terus itu sama dengan 42, nanti untuk ngecek ya 6. Oke. Oke, 3 soal lagi. Yang berikutnya integral garis biasa, integral garis biasa. Kalau ini cepat ya pembahasannya. Sepanjang C-nya adalah dari kurvanya adalah Y pangkat 2X dengan X-nya 0 sampai X 0 sampai 2. Ya. Nah, sebentar. Ini sudah integral garisnya sudah dengan parameterisasi, maaf, saya keliru berarti ini. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalau dengan parameterisasi kan YX-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan, nanti dilihat, E pangkat 2T. Ya. Jadi ini X-nya diganti dengan T. Sehingga integralnya yang C ini, akar 1 plus Y menjadi, DY menjadi sama dengan integral 0 sampai 2, ya, ini dengan parameterisasi sekali lagi, 0 sampai 2, ininya kita ganti, ininya juga ganti. Jadi kalau ini saya turunkan, DY-nya sama dengan 2E pangkat 2T DT, ya, atau DY DT sama dengan ini. Sehingga DY-nya sama dengan 2E pangkat T DT. Kemudian ini kita ganti ke sini. 1 plus E pangkat 2T dikalikan 2E pangkat 2T DT. Nah, hasil integralnya
yang dalam ini ya. Ini juga sebenarnya dengan pemisalan ya. Nanti ini dimisalkan dulu dan seterusnya seperti tadi ya. Nanti coba dicari. Ini nanti akan ketemunya sekali lagi kalau diintegralkan adalah 2/3 dalam kurung 1 plus E pangkat 2T batasnya 0 sampai 2. Nah, ini kalau dimasukkan semuanya ketemunya 274,49. Oke, soal ke-6 ya. Ini teorema dasar kalkulus. Jadi yang soal nomor 5 tadi parametrisasi, soal ke-6 adalah teorema dasar kalkulus. Ini lebih gampang lagi. Sudah diketahui, kalau sudah diketahui FY-nya ya langsung aja. Dimulai dari mana sampai mana. Ini awalnya, perhatikan tanda panah, ini akhir. Sehingga integral ini langsung saja. F minus 2, 0, minus 2. Ya sebentar. Akhirnya, akhir dulu. 0, minus 2 dikurang F minus 2,0. Ini dimasukkan ke sini. Hasilnya adalah minus 7. Atau saya tulis lengkap. 0 berarti E pangkat 0 kali minus 2 minus X. X-nya 0 ya. 0 kuadrat plus minus 2 pangkat 3. Ini yang depan ya, yang depan dulu. Ini depan. E pangkat 0, 1. Minus 8. Ya, atau minus 7. Kemudian yang belakang, kita masukkan. Minus 2, berarti E pangkat minus 2 kali 0, kemudian minus 2 pangkat kuadrat plus 0 pangkat 3. Atau ini minus 4. Minus 3 ya, karena 1 minus 4 sama dengan minus 3. Sehingga hasilnya adalah minus 7 minus 3 atau sama dengan minus 4. Oke, ini yang saya sebut gampang. Dan yang terakhir adalah teorema Green. Ini juga gampang. Masih ingat teorema Green ya? Ya harus belajar lagi nanti. Untuk mengevaluasi ini. Di sini kalau kita lihat P-nya adalah ini ya, dan ini P sekali lagi, dan ini adalah Q. Batasnya sekali lagi dari awalnya adalah muter gitu ya. X-nya adalah 0 sampai 4, kemudian Y-nya minus 2X sampai setengah X ya. Oke, sekali lagi nih saya kalau di teorema Green itu ini menjadi
Jadi yang awalnya integral yang ini ya, P dan Q-nya ini itu menjadi integral terhadap A menjadi dx dy ya. Nanti itu adalah turunannya, turunan dari yang ini ya. Oh, kalau sorry, saya ini kalau dulu ini namanya F2 ya, maaf. Ini F1. Ya, jangan P dan Q, F2, F1. Ini kan dulu do F2, do X dikurangi do F1, do Y. Ya, masih ingat ya? Oke, berarti ini kita turunkan. Ini kalau kita turunkan dari dua terdekat berarti 3 YX kuadrat. Jadi integralnya menjadi 3 YX kuadrat minus yang depan ini diturunkan do F1-nya terhadap do Y. 2X kuadrat Y. 2, atau kalau Y-nya mau di depan berarti 2YX kuadrat. Oke, ya. Nah, ini ternyata sama ini, ya. Ini sama dengan integral batasnya nanti A-nya. Nah, nanti batas A-nya baru kita selesaikan. Ini kan sebenarnya tinggal YX kuadrat. Ya. Oke. Nah, ini yang sebenarnya dicari. Jadi teorema Green itu dipakai untuk mengubah integral ini ke bentuk yang ini. Nah, sekarang ini yang diselesaikan. Nah, kalau ini ya sebenarnya nggak susah ya, cuma perlu hati-hati dalam melihat batasnya. Nah, batasnya kalau kita lihat dari sini, maaf, kebablasan. Yang ini sekali lagi ya, itu adalah X-nya dari 0 sampai 4, 0 sampai 4. Kemudian Y-nya dari mana? Ini persamaan yang ini kalau mau ditulis adalah minus 2X. Jadi untuk Y-nya, X-nya itu dari 0 sampai 4 yang sini ya. Kemudian untuk yang Y-nya dari sini sampai sini ini adalah minus 2X persamaannya dan ini adalah setengah X. Ya. Sehingga bentuk integralnya itu menjadi seperti ini. Atau batasnya saya tulis dulu. X-nya dari 0 sampai 4. Y-nya dari minus 2X sampai setengah X. Integralnya kalau begini pasti harus terhadap dy dulu ya. dy dx. Batasnya untuk dy adalah minus 2x sampai ini setengah x maaf ya, atau x per 2. Dan ini 0 sampai 4. Nah, ini kalau dikerjakan kan integral biasa. Ya. Ini kalau dihitung nanti semuanya menjadi minus 384. Oke, demikian pembahasan soal dummy UAS. Ya, silakan nanti dipelajari 7 soal ini dengan baik. Juga tugasnya jangan lupa dikerjakan semaksimal mungkin. Oke, saya akhiri. Semoga siap UAS nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.